Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman, saya dari kelompok 2B. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu PPKS di Kota Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Ridho Wangan Setilhau dan di belakang teman-teman saya. Saya Zenza Mancapantera. Saya Dinda Dwi Lestari. Saya Helen Cecilia Anggiani. Dan saya Alfani Gusti. Selamat menyaksikan. Ibu Efni adalah seorang ibu yang berjuang sendiri sejak suaminya meninggal 4 tahun yang lalu. Dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah tunggal, Ibu Efni bekerja sebagai pedagang kecil yang berpenghasilannya tidak menentu, hanya berkisaran antara 20.000 hingga 45.000 per hari. Pendapatan per bulannya kurang lebih 600.000. Pendapatan yang rendah ini harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, anaknya, serta keponakannya yang menjadi tanggung jawabnya setelah adiknya meninggal dunia. Belum lagi untuk bayar kosan. Beban ini semakin berat karena ia juga kurang memiliki pengetahuan mengenai program bantuan pemerintahan untuk masyarakat miskin, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya ia butuhkan. Dengan kondisi ini, Ibu Efni merupakan potret dari wanita rawan sosial ekonomi yang membutuhkan dukungan dan perhatian khusus, baik dari bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Selain permasalahan ekonomi, Ibu Efni juga mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Meskipun ia telah terdaftar sebagai peserta BPJS, prosedur administrasi yang rumit dan minimnya pendampingan mengakibatkan kesulitan dalam memanfaatkan layanan ini. Hal ini menjadi masalah serius karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi setiap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rawan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mumpuni tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik, tetapi juga melemahkan kondisi ekonomi ketika ia harus menanggung biaya pengobatan yang mahal tanpa dukungan asuransi atau subsidi kesehatan. Kurangnya informasi bantuan yang dimiliki Ibu Efni tentang program pemerintahan seperti bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi sembako atau bantuan pendidikan juga menunjukkan rendahnya penyebaran informasi di masyarakat. Masyarakat miskin dan rawan ekonomi seringkali tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak dari mereka tidak mengetahui bantuan apa saja yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan. Akibatnya, Ibu Efni tidak hanya terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit, namun juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya dapat meringankan beban hidupnya. Dari kasus Ibu Efni ini, sistem sumber yang tepat adalah melibatkan pekerja sosial atau pendampingan sosial untuk mendampingi dalam mengurus dokumen bantuan pemerintahan dan mengoptimalkan layanan BPJS. Dan yang kedua yaitu mengadakan pelatihan kewirausahaan melalui PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau organisasi lokal. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan Ibu Efni dengan lembaga amil zakat atau komunitas berbasis agama untuk dukungan ekonomi atau pendidikan bagi anak-anaknya.